Saya Herman Aga, salah satu inisiator gerakan Sabers Pungli, sapu bersih sampah nyemplung kali. Gerakan kolektif yang diinisiasi oleh beberapa orang, beberapa komunitas, dan beberapa individu yang lainnya. Sabers Pungli diawali dari sebuah upacara 17 Agustus. Waktu itu tanggal 17 Agustus tahun 2017, kami mengadakan upacara di Sungai Brantas, tepatnya di sekitar desa lereng Gunung Wukir waktu itu. Bersama teman-teman Kaliwatu sebagai operator rafting yang menggunakan Sungai Brantas dengan pemuda desa Wukir dan grup musik pagi tadi. Kesadarannya mulai terbentuk adalah bahwa persoalan sungai di Hulu Brantas ini ternyata cukup kompleks gitu. Di upacara, habis upacara itu kami kan melakukan semacam sapu bersih sampah. Kami menemukan bangkai binatang, kami menemukan kasur, berbagai macam sampah yang cukup miris lah kami menemukan itu. Kalau persoalan di Hulu Brantas saja sudah demikian kompleks, apalagi yang terjadi di tengah maupun di hilirnya gitu. Saat itu kami belum punya nama untuk membuat gerakan ini ya. Waktu itu kita tentukan aja namanya adalah Air Bicara waktu itu. Proses awalnya itu adalah kita membuat semacam campaign melalui konser musik. Karena salah satu inisiatornya juga adalah grup musik pagi tadi itu. Kita bikin konser musik pagi. Nah, gitu dengan penampil utamanya adalah pagi tadi. Nah, itu kira-kira 1 bulan setelah kami melakukan upacara bendera di Sungai Brantas itu, mengawali pra acara sebelum sampai di 1 bulan kemudian itu kami melakukan semacam campaign ke beberapa komunitas dan kelompok yang ada di Kota Batu. Salah satunya itu saya ingat itu Forum Kota Sehat Kota Batu. Kami disambut cukup antusias karena menawarkan sebuah gerakan lingkungan yang kita kemas populis lah, artinya biar itu punya gaung yang lebih besar. Nah, waktu itu kami sepakat untuk melakukan pra acara menjelang konser musik Air Bicara itu. Artinya ada 4 minggu lah kita pra acara itu 4 minggu. Tiap minggunya kami akan melakukan semacam selain kampanye lingkungan juga melakukan kegiatan untuk bersih-bersih sungai karena isunya adalah sungai ya. Nah, waktu itu tercetus nama gitu dari salah satu anggota komunitas Forum Kota Sehat Batu itu, kita melakukan Sabers gitu. Nah, itu Sabers itu sapu bersih sampah gitu. Nah, berjalan waktu sampai 4 episode pra acara itu. Nah, ternyata antusiasme warga maupun komunitas yang ada di Batu itu cukup besar, berkembang menjadi semacam gerakan yang organik gitu. Keterlibatannya banyak banget. Minggu pertama itu di alun-alun, kalau saya ingat itu di alun-alun Kota Batu di sekitar sungai situ. Nah, itu episode pertamanya Sabers gitu. Masih belum Sabers Pungli, masih Sabers gitu. Nah, lalu yang kegiatan keduanya itu masih di sekitar situ tidak jauh dari sini di lokasi Jalan Gajah Mada itu, terus di Banyuning, di keempatnya di Coban Talun. Ternyata gerakan ini
cukup asik gitu. Akhirnya sepakat untuk tidak berhenti hanya sekedar menjadi pra acara untuk konser musik air bicara gitu. Nah, terus dilanjutkan gerakan ini menjadi sebuah gerakan lingkungan yang waktu itu tagline-nya adalah kesadaran terlibat. Bagaimana kita membangun kesadaran bahwa ada persoalan yang kita hadapi di sungai yang ada di Hulu Brantas ini. Yang kita tahu bahwa Kota Batu adalah titik nolnya Sungai Brantas yang terhubung dengan 18 kota kabupaten yang ada di Jawa Timur gitu. Kita mau memulai gerakan ini dari Hulu Brantas sampai kita harapkan nantinya itu akan menjadi gerakan bersama, menjadi sebuah kesadaran terlibat yang lebih besar lagi sampai di hilirnya Kota Brantas. Ya, kami tidak menyangka ya bahwa sebuah upaya kecil untuk membangun kesadaran tentang lingkungan, khususnya sungai ya, itu mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat. Waktu tanggal 1 Oktober 30 September itu waktu kita mengadakan camp itu ada sekitar 150 komunitas yang terlibat berkontribusi untuk acara itu. Ini menjadi semacam sebuah kesadaran yang organik gitu. Mungkin karena kami melakukan pendekatan komunikatif yang bahwa kita mengingatkan apapun komunitasmu, apapun agamamu, apapun orientasi politikmu, kalau sungai ataupun sampah itu masih menjadi masalah, kita semua akan terkena dampaknya gitu. Artinya bahwa setiap orang harusnya peduli terhadap persoalan sungai, karena bahwa sungai adalah sesuatu yang sangat vital ya bagi kehidupan, bahwa sungai pun juga adalah peradaban gitu. Nah, kita melakukan campaign itu tidak usah sebuah kontribusi besar misalnya memberikan kontribusi dengan apa yang kita bisa dan apa yang kita punya. Makanya waktu itu lintas komunitas gitu, dari berbagai macam komunitas yang terlibat, juga masyarakat khususnya yang teraliri oleh sungai itu juga terlibat dengan itu, karena mungkin kita melakukan pendekatan yang dialogis dan juga melakukan campaign yang waktu itu strateginya adalah sesuatu yang kontekstual gitu, sesuatu yang punya resonansi yang lebih luas untuk bisa menyentuh semua masyarakat. Artinya bahwa sebetulnya gerakan ini adalah sebuah reaktualisasi dari apa yang sudah ada dan sudah terjadi di dalam masyarakat kita, yaitu konsep gotong royong, kerja bakti. Itu kan sesuatu yang sebetulnya sudah ada, sudah terjadi di dalam masyarakat. Kita coba mengaktualisasikannya dengan pendekatan yang kekinian gitu. Makanya waktu itu saya yang khususnya di strategi komunikasinya, di visual, bagian dokumentasinya, mencoba itu menjadi sesuatu yang bisa menggugah kesadaran masyarakat. Waktu itu juga kita mendapatkan dukungan yang cukup signifikan dan cukup serius dari pemerintah gitu. Tidak hanya komunitas, masyarakat, tapi juga pemerintah menyambut itu sebagai sebuah gerakan yang bagi mereka itu sesuatu yang cukup bermanfaat. Kami dengan Kapolres Batu, dengan wali kota, dengan semua elemen yang ada itu saling berkolaborasi, saling berkontribusi untuk bisa bahwa gerakan ini bisa punya resonansi yang lebih luas gitu, khususnya kepada masyarakat Kota Batu. Kami juga itu tadi tidak menyangka bahwa resonansi itu bisa diterima menjadi sebuah gerakan bersama gitu. Ya mungkin karena bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa persoalan sungai, persoalan sampah adalah persoalan kita bersama.
Iya, eh, itu tadi bahwa Kota Batu adalah titik nol Sungai Brantas yang di Arboretum sana di Sumber Brantas itu ada sebuah mata air yang menjadi saksi sejarah perjalanan panjang bangsa ini gitu. Bahwa kita melihat fenomena juga dan kenyataan bahwa sumber-sumber mata air kita yang ada di hulu Brantas ini mulai berkurang di Batu ya. Jumlahnya maupun debitnya mulai berkurang. Bahwa ini juga sesuatu yang urgent untuk disikapi dan ditindaklanjuti gitu dengan sebuah bentuk karya nyata atau gerakan yang lebih real dari masyarakat. Bahwa ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sangat ironis apabila kita sampai ada persoalan air gitu ya, kekurangan mata air atau kelebihan mata air dalam bentuk banjir, dan itu sudah terjadi di Kota Batu. Itu adalah sesuatu yang ironis. Kita di gerakan ini yang mau kita bangun adalah kesadaran kolektifnya bahwa kita bisa melakukan preventif terhadap itu, atau kita bisa reaktualisasi lagi atau menjagalah minimal tentang yang masih ada gitu. Syukur-syukur bahwa yang dulu pernah ada bisa diadakan kembali gitu tentang air gitu. Bagaimanapun juga bahwa air adalah sumber kehidupan. Sabar Pungli adalah sebuah gerakan yang organik kalau menurut saya ya. Tumbuh menjadi sesuatu yang membesar, menggaung, meruang, mewaktu. Itu karena sebuah kesadaran kolektif yang terbangun. Bagi saya bahwa sesuatu yang diniatkan dengan kesungguhan akan sebuah pentingnya mewariskan ekologis yang lebih baik kepada generasi mendatang adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin klise ya, kita jangan mewariskan air mata, tetapi kita akan tetap mewariskan mata air kebaikan. Sabar Pungli, saya berharap bahwa mungkin akan bertransformasi menjadi gerakan-gerakan baru, apapun namanya itu. Tetapi bahwa kita berharap bahwa kesadaran kolektif ini akan terus bergaung, meruang, mewaktu kepada siapapun yang nanti akan melakukannya. Tidak harus kami yang sekarang menjadi inisiator, menjadi operatornya. Kita berharap bahwa Sabar Pungli ini bisa terus berlanjut entah sampai kapan, sampai persoalan lingkungan kita itu bisa terpecahkan atau menemukan solusinya. Kami pernah melakukan semacam kajian gitu ya. Setelah ada Sabar Pungli atau sebelum gitu. Dengan kesadaran kolektif ini, volume sampah waktu itu sempat berkurang. Orang merasa malu gitu untuk yang dulunya dengan enteng aja membuang sampah ke sungai gitu. Ada perasaan malu untuk itu. Mungkin tidak besar volumenya, tetapi kesadaran ini apabila menjadi sebuah kesadaran kolektif yang mayor untuk masyarakat Kota Batu, saya yakin itu akan signifikan mengurangi persoalan sampah yang ada di sungai. Gitu. Biasanya kami sekali turun itu waktu itu sempat
1, 2, sampai 3 ton gitu sampah yang terangkut dari sungai. Itu mungkin belum berarti dengan kompleksnya persoalan sampah sungai yang ada di Sungai Berantas Hulu di Kota Batu. Tetapi bahwa itu adalah sebuah langkah kecil yang konkret. Kesadaran mulai terbangun gitu, dan mudah-mudahan itu juga menjadi sesuatu yang kontributif terhadap lingkungan yang ada di Kota Batu. Saya berharap bahwa Sabar Pungli itu sampai kapanpun akan tetap ada kesadaran kolektif dan kesadaran terlibat masyarakat untuk peduli dan juga berbuat sekecil apapun itu terhadap persoalan air, persoalan sungai, dan juga persoalan sampah, itu akan terus ada gitu. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah kesadaran yang selamanya akan bisa terbangun. Memulai dari diri sendiri, lingkungan, dan juga masyarakat sekitar. Berbuat sekecil apapun itu untuk peduli terhadap sungai, persoalan sampah. Mungkin dari kesadaran sendiri untuk mengolah sampah yang ada di rumah untuk tidak membuang ke sungai, karena kita tidak ingin menyelesaikan persoalan kita sendiri, tetapi dengan memberikan persoalan yang lebih besar apabila itu sampah itu menjadi sampah sungai gitu. Saya mengharapkan bahwa sekecil apapun, mari kita memulai merubah mindset dari ego menjadi eko.